Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, Anda yang selalu setia menyaksikan TV MUI, kita berjumpa kembali sore hari ini jelang berbuka puasa dalam program acara Jelang Iftar. Bagaimana dengan kabar Anda? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah kita bisa menjalankan puasa sampai tuntas ya dengan sesempurna-sempurnanya. Baik, sore hari ini kita akan membahas tentang Lailatul Qadar. Ya, setiap bulan puasa kita selalu mengkaitkan dengan Lailatul Qadar. Nah, apa sesungguhnya Lailatul Qadar dan siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar ini? Kita akan bahas bersama narasumber yaitu Bapak Kiai Haji Mustafa Helmi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mustafa Helmi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Senang ketemu di sore hari ini nih. Menjumpai para pemirsa yang saat ini tengah menunggu adzan maghrib nih ya. Pak Kiai Mustafa, setiap masuk bulan puasa selalu kita mengenal dengan nama Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Dan banyak sekali orang yang memimpikan mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, istilah ini tentu sangat akrab sekali ya Pak Kiai ya dalam telinga kita. Tapi apa sesungguhnya yang diinformasikan dalam Al-Quran tentang Lailatul Qadar ini? Ya, terima kasih dan pemirsa televisi MUI yang dimuliakan Allah. Pada saat-saat yang mustajab di sore hari ini menjelang buka puasa ini, mudah-mudahan kita diberi anugerah terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Memang menarik tentang Lailatul Qadar. Saya ingat beberapa saat yang lalu saya membaca sebuah media. Ada umroh Lailatul Qadar. Ada umroh Lailatul Qadar. Mereka menjual program umrahnya itu khusus umroh yang di atas tanggal 20 sampai berlebaran di Arab. 10 hari terakhir lah ya. 10 hari terakhir. Jadi memang Lailatul Qadar ini adalah suatu istilahnya itu sebenarnya kita masuk di bulan Ramadan ini sebenarnya sudah masuk di wilayah bonus. Wilayah bonus. Kemudian ada lagi Lailatul Qadar berarti ada bonus 2 kali. Jadi mungkin kalau kita jalan-jalan di mall itu biasanya ada diskon 50%, tambah lagi diskon 20%. Iya, diskon besar-besaran ya Pak ya. Itu yang sekarang ini yang kita alami dengan adanya Ramadan dan juga ada Lailatul Qadar. Memang Lailatul Qadar ini hampir semua orang ingin memburunya. Pengen dapat. Iya, ingin mendapatkannya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar katanya. Aku menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Ada beberapa penafsir menyebutkan bahwa Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar itu ada Al-Quran diturunkan ke langit dunia. Nah, karena turunnya Al-Quran kan kemudian berangsur-angsur. Sesuai dengan peristiwa pada saat itu ya Pak. Iya. Jadi satu mushaf dari Lauhul Mahfuz ke bumi itu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar pada Lailatul Qadar. Nah, tapi Lailatul Qadar itu kapan itu masih menjadi misteri, Memang ada beberapa misteri yang Allah sebenarnya membuat misteri tentang beberapa hal itu supaya kita ada hal yang kita lakukan. Ada upaya. Pertama apa misalnya antara lain ridho Allah. Ridho Allah sebenarnya tetap misteri. Supaya dia disembunyikan ridho Allah itu pada ketaatan. Nah, begitu juga amarah Allah. Amarah Allah itu juga misteri yang disembunyikan dalam maksiat Allah. Supaya kita menghindari maksiat. Supaya jangan-jangan maksiat yang kecil ini kemudian dia membawa murka Allah. Nah, yang ketiga itu adalah wali Allah, ya. Supaya kita tidak menghina orang lain. Kita selalu memuliakan orang lain karena kita takutkan kalau orang itu termasuk kekasih Allah atau wali Allah. Dan satu lagi adalah Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar itu disembunyikan? Supaya kita ini selalu berupaya untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar sejak masuk awal Ramadan. Karena Mbak Elvi, karena dalam beberapa catatan seperti yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir itu dia menyebutkan bahwa sebenarnya Lailatul Qadar itu mulai sejak awal Ramadan. Jadi mulai tanggal 1 Ramadan. Walaupun pendapat yang paling kuat adalah Asrul Awakhir, tanggal 20 sampai tanggal
ke-29 atau 30 Ramadan, dan terutama pada tanggal-tanggal ganjilnya. Tapi di situ disebutkan bahwa tanggal 1, jadi ada beberapa pendapat tentang kapankah Lailatul Qadar itu muncul. Yang pertama adalah seluruh bulan Ramadan itu potensial untuk bisa kita dapatkan Lailatul Qadar. Yang kedua, pada tanggal ganjilnya saja, pada tanggal-tanggal ganjil. Yang ketiga, mulai pertengahan Ramadan, mulai tanggal 15 sampai ke atas. Ada pendapat keempat menyebutkan tanggal 15 ke atas, tapi khusus pada tanggal-tanggal ganjilnya. Ada lagi pendapat kelima, itu hanya Asrul Awakhir. Terus yang kita pegang yang pendapat yang mana, Pak? Pendapat yang terkuat adalah pendapat yang menyebutkan Asrul Awakhir itu. Asrul Awakhir, yang pendapat yang terkuat, karena ada hadis Aisyah kalau tidak menjelaskan tentang kemungkinan Lailatul Qadar itu datang pada Asrul Awakhir. Jadi mulai tanggal 21, 23, 25, 27, 29 itu sangat kuat untuk kita dapatkan Lailatul Qadar. Baik, Pak Kiai Mustafa, nanti kita lanjutkan kembali. Kita ingin tahu lebih jauh. Kalaupun tidak disebutkan tanggal berapa, kapan Lailatul Qadar itu muncul, yang jelas kita tahunya di bulan puasa. Paling tidak ada tanda-tanda yang diberikan ya oleh Allah SWT dan juga Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah informasi yang berikut.